Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ilham Ambali Akbar dengan NPM 24118. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Penegakan Hukum di Indonesia dilihat dari perspektif sosiologi hukum. Artikel ini membahas bagaimana penegakan hukum di Indonesia apabila dianalisis menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan juga masyarakat. Melalui artikel ini, kita dapat memahami bagaimana keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan yang dibuat, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi fisik, kondisi sosial, kondisi budaya, kondisi politik, dan perilaku masyarakat yang menjalankan hukum tersebut. Oke, dari slide kedua ini, yaitu poinnya latar belakang. Hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Keberadaan hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Namun dalam praktiknya, keberadaan hukum saja tidak hanya cukup. Sebaik apapun aturan yang dibuat, apabila tidak ditegakkan dengan baik, maka tujuan hukum tidak akan tercapai. Oleh karena itu, diperlukan perspektif sosiologi hukum untuk melihat bagaimana hukum benar-benar bekerja dalam kehidupan bermasyarakat, bukan hanya sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya di slide ketiga ada poin penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan nilai-nilai hukum ke dalam tindakan yang nyata. Tujuan utama penegakan hukum adalah menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi kepada pelanggar hukum, tetapi juga berkaitan dengan upaya menjaga ketertiban sosial dan melindungi hak-hak masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum melibatkan berbagai pihak, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, serta masyarakat itu sendiri. Karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran setiap hukum masyarakatnya. Selanjutnya di poin keempat ini ada sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama adalah struktur hukum atau legal structure. Struktur hukum meliputi lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan juga lembaga pemasyarakatan. Yang kedua adalah substansi hukum atau legal substance. Substansi hukum mencakup seluruh aturan hukum yang berlaku ke dalam suatu negara, baik berupa undang-undang maupun peraturan lainnya. Yang ketiga adalah budaya hukum atau legal culture. Budaya hukum berkaitan dengan sikap, pola pikir, kesadaran, dan juga perilaku masyarakat terhadap hukum. Friedman menjelaskan bahwa apabila salah satu unsur tersebut tidak berjalan dengan baik, maka sistem hukum secara keseluruhan akan mengalami hambatan. Selanjutnya, poin yang kelima adalah kondisi penegakan hukum. Kondisi penegakan hukum di Indonesia hingga saat ini menjadi perhatian masyarakat. Masih sering muncul anggapan bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Istilah tersebut menggambarkan adanya ketimpangan dalam penerapan hukum, di mana masyarakat kecil sering mendapat perlakuan hukum yang lebih tegas dibandingkan pihak yang memiliki kekuasaan, jabatan, atau kekuatan ekonomi. Kondisi seperti ini menimbulkan perspektif negatif terhadap hukum dan dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Padahal pada prinsipnya, hukum harus berlaku bagi setiap orang tanpa membedakan status sosial, jabatan, maupun kedudukan. Di poin ke-6 ini, poinnya adalah problematika. Artikel ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum di negara kita, yaitu Indonesia. Yang pertama adalah kualitas peraturan yang terkadang masih menimbulkan multitafsir. Yang kedua adalah kualitas sumber daya manusia penegakan hukum yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi profesionalitas, integritas, dan maupun netralitas. Yang ketiga adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung proses penegakan hukum. Selain itu, terdapat pula pengaruh kepentingan politik, kekuasaan, dan ekonomi yang sering mempengaruhi jalannya proses hukum. Akibatnya, hukum tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan idealnya, yaitu menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di slide ke-7 ini poinnya faktor penegakan hukum.
Menurut Surjono Sukanto, terdapat 5 faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama adalah faktor hukum itu sendiri, yaitu kualitas aturan yang berlaku. Yang kedua, faktor penegak hukum, yaitu aparat yang melaksanakan hukum. Yang ketiga, faktor prasarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Yang keempat, faktor masyarakat yang berkaitan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum. Dan yang terakhir atau yang kelima, faktor budaya yang berkaitan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Apabila kelima faktor tersebut berjalan dengan baik, maka penegakan hukum akan menjadi lebih efektif dan mampu mencapai tujuan hukum yang diharapkan. Selanjutnya, poin yang ke-8 adalah Philip Nonet dan Philip Selznick. Philip Nonet dan Philip Selznick dalam teorinya yang berjudul Law and Society in Translation menjelaskan bahwa hukum mengalami perkembangan dalam 3 tahap. Tahap yang pertama adalah hukum yang represif, yaitu hukum yang digunakan sebagai alat kekuasaan untuk mengontrol masyarakat. Tahap yang kedua adalah hukum otonom, yaitu hukum yang mulai berdiri secara mandiri dan menekankan kepastian hukum serta prosedur hukum yang jelas. Yang tahap ketiga adalah hukum responsif, yaitu hukum yang tidak hanya berorientasi pada aturan formal, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat dan nilai keadilan. Jika dikaitkan dengan kondisi Indonesia saat ini, masih terdapat berbagai tantangan dalam penegakan hukum, yaitu menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus mengembangkan sistem hukumnya menuju hukum yang responsif, yang lebih berorientasi pada keadilan dan kepentingan masyarakat Indonesia ini yang luas. Selanjutnya adalah slide kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum di Indonesia ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, budaya, maupun faktor politik dan kekuasaan. Dari perspektif sosiologi hukum, masih terdapat kesenjangan antara law in books, yaitu hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dengan law in action atau hukum yang diterapkan dalam kehidupan nyata. Melalui teori Philip Nonet dan Philip Selznick, dapat dipahami bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang responsif, yaitu hukum yang mampu menjawab kebutuhan masyarakatnya dan memberikan keadilan secara nyata. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan agar penegakan hukum di Indonesia ini dapat berjalan lebih adil, profesional, transparan, dan mampu meningkatkan kepercayaan kepada masyarakatnya terhadap hukum. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Subelo Wiono selaku dosen sosiologi hukum dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.